Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati pengurus yayasan dan jajarannya, yang saya hormati pengurus DKM dan teman-teman yang lain, yang saya hormati Bapak Ibu, para sesepuh, para ustadz, guru-guru kita, yang mana pada hari ini adalah hari kebanggaan kita, yaitu hari kita merdeka dari penjajahan. Alhamdulillah kita ucapkan pada saat ini masih sehat-sehat. Sehat-sehat ya kan Pak? Sehat. Karena kesehatan itu merupakan nikmat terbesar. Kalau saya pernah katakan bahwa kalau kita sehat, dunia ini milik kita. Nah, ya kan? Yang lainnya ngontrak aja. Kalau sehat apa aja bisa, tapi kalau nggak sehat, teh manis aja jadi pahit dan sebagainya. Ya kita syukuri kepada Allah bahwa masih diberikan kesehatan. Tapi kalau kesehatan saja tidak diisi dengan pengabdian kepada Allah, itu juga kurang baik dan memang tidak betul sehat tapi tidak diisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kita di sini, kita berharap Allah Subhanahu wa taala memandang kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, karena hari ini adalah hari kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana kalau kita lihat memang kita ini pernah dijajah, ya. Siapa aja? Yaitu pertama Portugis. Walaupun jajahannya itu tidak seluruh Indonesia, tapi pernah dijajah Portugis yang kurang lebih 20 tahunan kurang lebih. Kemudian dijajah oleh Spanyol yang kita agung-agungkan bolanya, ya, pernah menjajah kita itu sekitar 5 tahun 6 tahun. Terus pernah juga dijajah Belanda. Ini yang terkenal karena mulai dari kerjasama sampai penjajahan, sehingga dihitung penjajahan Belanda itu 3,5 abad. Jadi nggak main-main, ya. Jadi 3,5 abad. Dan kita rasakan hasilnya di Indonesia gitu, termasuk KUHP, ya, kasih uang habis perkara, ya bukan ya. Jadi undang-undang kita itu asalnya dari Belanda, kemudian diamandemen, ya, itu hasilnya. Kemudian mungkin banyak bangunan-bangunan yang kita masih saksikan sampai sekarang. Kemudian siapa lagi? Inggris, ya. Nah, Inggris juga pernah menjajah kita, ya, tapi nggak lama, sekitar 4 tahun 5 tahun lah. Nah, yang kelima siapa? Habis Inggris, Prancis, ya, Prancis juga nggak lama, ya. Yang terakhir yang paling pendek jajahannya adalah Jepang, cuma 3,5 tahun. Tapi itu semua dianggap penjajahan karena mereka mengeruk, bahasanya, mengambil kekayaan Indonesia untuk negaranya. Nah, gitu. Jadi dengan
semangat juang dari rakyat Indonesia yang berbagai macam suku dan bangsa, akhirnya Indonesia merdeka dengan pernak-pernik yang luar biasa. Itu kan kesyukurannya, kita bersyukur kepada Allah sudah lagi tidak dijajah. Nah, gitu. Dijajah bangsa lain ya. Nah ya, jadi kesyukuran yang sebenarnya adalah memanfaatkan apa yang diberikan Allah, itu yang disebut syukur. Contohnya mata Allah berikan kepada kita, gunakan untuk melihat yang baik-baik. Tangan untuk memberi dan sebagainya. Jadi artinya memanfaatkan apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Sehingga di lagu Indonesia Raya atas kemerdekaan Republik Indonesia ini kita hafal semua ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Artinya kita ini berada di kampung kita sendiri ya, yang menjadi penjaga negeri ini. Jadi negeri ini harus dijaga, karena kalau dirampas orang kita juga marah ya. Jadi oleh karena itu kita jaga betul negeri ini supaya kita juga ya aman, damai lah. Karena bagaimanapun kalau nggak aman, nggak damai, nggak bisa bangun masjid. Jadi nggak bisa tidur yang nyenyak. Ya, jadi keamanan itu penting. Kemudian di bait yang lain itu ada kalimat bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi kemerdekaan itu karena kita udah merdeka, maka kita kudu isi jiwa kita ini, badan kita ini dengan pengetahuan ya. Karena pengetahuan itulah yang membuat seseorang itu bisa berbuat yang baik. Kalau kita nggak punya pengetahuan, misalnya mau bikin gado-gado saja, kalau nggak punya pengetahuan bisa nggak Pak? Tentu nggak bisa kan? Itu baru bikin gado-gado. Harus punya pengetahuan. Makanya Einstein mengatakan ilmu tanpa agama sesat ya. Jadi orang berilmu tinggi-tinggi ya akhirnya sesat juga karena nggak ada agamanya. Ya seperti yang kita lihatlah, banyak negara maju seperti Jepang misalnya, maju dia ya, tapi menyembah matahari ya. Begitu. Jadi ilmu itu kalau nggak dijaga dengan agama sesat. Tapi kalau beragama, tahu agama, tahu wudu, tahu ini, tahu itu, tapi nggak berilmu, buta. Nah, kata dan itu buta. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan misalnya bikin masjid ini nggak ada insinyur yang mampu untuk melakukannya, ya udah, ya nggak bisa gitu. Jadi ilmu itu harus dikawal dengan agama, agama itu harus dikawal dengan ilmu pengetahuan. Ya mudah-mudahan saja kita udah 81 tahun ya. Kalau ibaratnya manusia sudah mulai kakek-kakek ya. Jadi udah punya cucu, bahkan udah punya cicit ya. Jadi Indonesia yang sudah merdeka 81 tahun ini
sudah banyak sekali gonjang-ganjing ya. Jadi bahasa orang Batak itu gini, rukrek parau mandapot kon rapotnya, ya, rapatnya gitu. Jadi ada perahu yang digoyang oleh ombak, itu adalah salah satu menguatkan perahu itu sendiri, ya, gitu. Nah, sampai ada juga orang mengatakan pelaut ulung tidak akan lahir di laut dangkal, ya kan? Jadi kita kalau seorang pelaut ulung, pelaut yang sudah tersohor, nggak mungkin lahir di laut dangkal yang ombaknya ya biasa-biasa gitu. Nah, jadi kita udah lihat bahwa negara kita ini negara yang sudah banyak cobaannya. Mudah-mudahan menjadi pengajaran bagi kita semua ya. Saya masih ingat dulu kalau di awal-awal pilkada ya, berantem ya. Kalau menang yang ini, yang itu nggak terima ya kan, akhirnya berantem. Nah, gitu. Tapi sekarang sudah mulai tidak lagi kan, walaupun ada gonjang-ganjingnya, sudah tidak seperti zaman dulu yang dimana banyak calon-calon ya calon-calon pejabat daerah itu stres sampai disediakan dokter jiwa ya. Nah, kenapa itu? Karena tidak bisa menerima kekalahan gitu. Nah, tapi sekarang udah alhamdulillah. Saya masih ingat tuh, dan saya nggak tahu gitu ya. Nurholis Majid dulu pernah mengatakan ketika kita mau negara ini seperti ini, dia bilang kalau mau demokrasi itu paling tidak 20 tahun baru bisa terjadi gitu. Ya kayak sekarang ini, jadi nggak bisa begitu ditetapkan langsung diterima rakyat, enggak. Nah, 20 tahun minimal. Nah, bercermin kita pada negara-negara maju seperti Amerika, itu mungkin udah merdekanya udah 200 tahunan. Nah, gitu. Jadi oleh karena itu, mari kita terima takdir Allah ini, bahwa kita ini sudah merdeka dan sudah diberikan nikmat yang banyak, sehingga kita bisa memanfaatkan negara ini dengan baik. Hadirin yang berbahagia, kalau soal kemerdekaan itu tidak ada yang merdeka sebenarnya ya, merdeka mutlak ya, nggak ada. Kita sebut sajalah Nabi Adam ya, Nabi Adam di surga. Kita tahunya kan surga itu adalah tempat kebebasan, apapun ada ya, dilaksanakan bisa di apa. Tapi Allah mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jadi kalau kita di surga saja dibatasi, ya kan apalagi di sini ya. Kita mungkin merasakan semua di dalam rumah tangga. Kita sih sebenarnya laki ya, tapi kayaknya nggak bebas ya Pak. Ada yang nyetir ya. Siapa itu? Ya itu dia, teman hidup kita. Maunya kita begini, tapi teman hidup kita maunya begini. Nah, jadi kebebasan itu 100% nggak ada. Jadi kita hanya bisa menerima yang ada dan memahami. Dari bahasa Arabnya mafhum, maklum ya. Jadi kita maklumi aja memang begitu, dan kita dua jenis ini nggak ada yang sama. Kalau sama ya bukan dua jenis ya. Nah, saya begini, dia begitu, dia begitu, saya begini ya kan. Nah, jadi kemana ujungnya? Kita harus kompromi, harap maklum ya, sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga setelah Nabi Adam punya anak tuh, jadi kan punya anak banyak ya, terus
Di zaman itu kalau menikah itu tidak boleh satu produksi, ya. Artinya lahir tuh kembar biasanya. Siti Hawa itu lahir kembar. Di mana waktu itu aturannya boleh nikah di luar kembarannya. Tapi siapa itu? Si Qabil yang kembarannya namanya Iklimah. Nah, Iklimah itu rupanya cantik, ya. Kemudian si Habil kembarannya itu Labuda, tidak secantik Iklimah, ya. Maunya si Qabil gimana? Ya maunya dia kembarannya karena lebih cantik kan gitu. Nah, jadi tapi Allah mengatakan nggak boleh. Tapi kalau kamu mau tahu usulan kamu itu bisa diterima, ya kamu berkorbanlah. Nah, kata Nabi Adam, perintahnya dari Allah, kamu berkorban berdua. Si Habil itu adalah peternak, si Qabil adalah petani, ya. Jadi disiapkanlah sesuai dengan profesinya, ya. Si Habil menyediakan ternak, ya, kalau nggak salah kambing, ya, nah, kibas. Si Qabil menyediakan petaninya buah-buahan. Nah, rupanya ya itulah siapa namanya, si Habil membuat kurbannya itu kurban yang benar gitu. Kalau sekarang kan kita berkurban nggak boleh cacat, ya, gede, ya, pokoknya tongkrongannya bagus gitulah, ya. Jadi itulah yang disediakan Habil. Kemudian yang disediakan si Qabil buah-buahan, cuman buah-buahannya itu dicampur, nah, dicampur dengan yang nggak bagus gitu, ya, entah busuk entah apalah, pokoknya gitu. Nah, terus akhirnya itu dikurbankan, bahasa dulu korbannya, jadi dikurbankan, itulah kurbannya, ya. Nah, lalu dengan kehendak Allah, dua kurban ini yang diterima adalah yang didatangin api, ya. Akhirnya disambarlah kurbannya si Habil, ya kan. Akhirnya Habil itu diterima kurbannya. Terus kurbannya si Qabil yang nggak diterima. Artinya usulan dia supaya nikah sama kembarannya ya nggak boleh gitu, harus silang gitu. Nah, jadi gitu. Nah, jadi kebebasan itu tidak bisa kita lakukan, ya, maksudnya seenak-enaknya. Jadi kebebasan itu ada batasnya, ya, ada batasnya. Makanya di negara ini juga kita sebagai warga negara, ya, harus mengikuti aturan-aturan pemerintah. Tapi kita sebagai warga muslim harus mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, hadirin yang berbahagia, namun kemerdekaan itu harus diperjuangkan, ya, diperjuangkan habis-habisan dengan tenaga sebanyak-banyaknya, ya, dengan harta sebanyak-banyaknya, pemikiran sebanyak-banyaknya. Ya harus diperjuangkan, karena bagaimanapun kalau nggak berjuang ya nggak jadi menang, ya kan begitu. Nah, gitu. Jadi ada kesan bahwa kalau sekarang ini berjuang hanya pengen dapat duit, ya, dapat duit, ya, biar dapat kekuasaan, yang kekuasaannya nanti bisa dapat dimanfaatin tuh, dapat tanah, dapat sodokan gitu bahasa korupsi, ya gitu, ya. Nah sekarang gitu perjuangannya untuk hal-hal yang duniawi, ya. Lalu kalau kita lihat, ya, sejarah kenabian yang saya sedikit ini kerucutkan
yaitu ulul azmi, yaitu ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Apa yang mereka perjuangkan? Nah ini. Jadi kalau bisa kita ini seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasul-Rasul itu, Rasulullah itu ada contoh tauladan yang baik. Termasuk dalam perjuangan. Kalau tadi kita berjuang, ya seperti Indonesia dulu, Belanda 3,5 abad di sini karena mengeruk kekayaan Indonesia. Jadi kita nggak suka itu, ya. Jadi hanya mungkin antara lain itu ya, bukan berarti hanya itu ya. Tapi antara lain itu, bahwa kita berjuang itu supaya kita nggak dikeruk, diambilin duitnya, kan begitu. Bukan seperti yang dilakukan oleh para nabi. Apa yang ditonjolkan oleh Allah para nabi ini, atau kita sebutlah pahlawan kemerdekaan, ya. Kalau pahlawan kemerdekaan kan termasuk diantaranya Soekarno, Muhammad Hatta ya kalau Indonesia. Tapi kalau di keagamaan, termasuk Nabi Nuh itu sendiri adalah orang yang berjuang. Cuman berjuangnya bukan untuk mencari kekayaan. Nah, apa perjuangan para nabi itu? Yang paling pokok perjuangan para nabi itu adalah membebaskan orang dari kemusyrikan. Jangan ada Tuhan selain Allah, gitulah. Kalau di bahasa perusahaannya, kita ini harus mono loyalitas. Loyalitasnya hanya satu. Jangan macam-macam. Kan begitu. Nah, jadi yang ditonjolkan oleh Allah, diutusnya para nabi itu supaya membebaskan orang dari kemusyrikan. Ya. Jadi niat yang terbaik itu sebetulnya bukan ya mencari harta gitu ya. Kayak penjajah-penjajah ke Indonesia kan cari harta itu. Nah, ya. Kita juga nggak suka mereka mencari harta. Di sini kan akhirnya memperjuangkan untuk membebaskan kita dari diambil orang duitnya, kan begitu. Jadi karena duit berarti ya. Ya mudah-mudahan sih nggak karena duit ya, tapi ditonjolkan di situ bukan karena keyakinan, tapi karena ya kekuasaan gitu. Nah, jadi seperti Nabi Nuh ya, ada dikatakan Tuhan mereka itu adalah wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa yauqa nasra. Jadi mereka punya Tuhan namanya Wad, Suwa'a, Yaghus, Yauq, wa Nasra. Jadi ada bentuknya. Jadi ini namanya kalau bahasa kita itu syirkur akbar ya. Kesyirikan yang udah nyata-nyata gitu loh. Jadi mereka menyembah patung gitu. Lalu apakah Nabi Nuh berhasil? Enggak juga, ya enggak. Dalam sejarah ya, dalam Al-Qur'an ini, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman fa'akhadhahum tufan wa hum zalimun. Sungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Lalu Nabi Nuh itu bersama-sama dengan kaumnya itu 1000 tahun kecuali 50 tahun. Nah, bahasa Arabnya begitu. 1000 tahun kecuali 50 tahun ya. Jadi kira-kira apa? 950 tahun. Itu berjuang itu. Kalau di sini pala bisa artinya bersama-sama di antara kaumnya itu 950 tahun
mendakwahi umatnya jangan menyembah patung-patung tadi. Berjuang habis-habisan. Sehingga datang tofan ya, yang kita itu tofan besar ya pada zaman Nabi Nuh itu. Nah, jadi di sini tercatat dalam sebuah riwayat yang 950 tahun itu hanya 80 orang. Itu yang masyhur ya, 80 orang yang masuk Islam. Bosan nggak itu ya? 950 tahun hanya 80 orang. Bosan kali itu ya. Kalau saya sih, saya ajak misalnya ini, saya masa bodoh begitu. Lu masuk neraka ya agak apa-apa, masuk ya enggak. Ya itu begitulah manusia kita ya. Ya kalau Nabi Nuh enggak. Karena perintah Allah sebagai Rasul untuk membebaskan orang diperbudak oleh keyakinan yang nggak benar gitu ya. Dan Allah itu menyuruh Nabi Nuh karena itu nggak benar gitu. Jadi ternyata perjuangan untuk membebaskan orang dari kemusyrikan itu nggak main-main. Nah, ya, jadi luar biasa. Nah, ada yang mengatakan yang masuk Islam itu hanya 10 orang. Tuh bayangin, 950 tahun hanya 10 orang. Yaitu Nabi Nuh, istrinya, mantunya. Jadi anak-anaknya gitu. Jadi nggak ada orang. Akhirnya Nabi Nuh mengatakan waqala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Di surah Nuh itu disebutkan Nabi Nuh lahirnya berdoa, ya Allah jangan lagi ada kafir-kafir tinggal di bumi ini. Gitu. Ya akhirnya doanya diijabah. Itulah yang terjadi ya. Jadi itu untuk menghapuskan kemusyrikan. Dengan datangnya air bah, udah nggak bisa lagi dia apa-apain, hanya berserah diri pada Allah. Ya Allah, kalau udah begini aja, anaknya juga nggak mau diajak, ya istrinya juga nggak mau diajak, cucunya udah nggak mau diajak, udah habisin aja lah semua, kan begitu. Ya. Nah ternyata doa Nabi Nuh itu dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Ibrahim juga begitu, memberantas orang yang musyrik. Karena pada waktu itu ada orang menyembah patung, ya, ada juga yang menyembah benda-benda langit. Kenapa? Karena waktu itu ilmu pengetahuan sebetulnya udah maju dan mereka tahu bahwa matahari itu begini, bulan itu begini. Nah, karena mereka merasa butuh, merasa mendapat manfaat dari benda-benda langit ini, akhirnya dipertuhankan. Ya, dipertuhankan. Tuh, bayangin. Jadi datanglah Nabi Ibrahim. Juga bukan hanya orang-orangnya yang istilahnya menyembah patung, malah manusianya disembah, yaitu Raja Namrud. Nah, karena supaya apa? Sebenarnya Raja Namrud itu tahu dia bahwa dia bukan Tuhan ya, tapi supaya orang nurut sama dia, ya gua Tuhan gitu, anak Tuhan gitu ya. Biasa begitu. Aku ini kan anak ningrat itu kan, anak kiai ya. Supaya apa itu? Ya supaya orang-orang nurut sama dia, iya kan? Nah, kalau saya bilang anak kiai, oh iya ya anak kiai ya nurut gitu ya. Jadi Raja Namrudnya begitu, ya, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Datanglah Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim sudah menunjukkan kepada Namrud bahwa kau itu bukan Tuhan. Nah, ya, terus diperingatkan oleh Allah, yaitu dengan mukjizat. Nabi Ibrahim itu dibakar dengan api yang luar biasa, ya.
tidak terbakar ya. Allah mengatakan kulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Tapi Namrud sadar nggak? Ya enggak juga. Akhirnya apa? Ya udah digituin nggak sadar ya. Udah hancurin aja. Apa yang datang untuk menghancurkan Namrud itu dan tentaranya? Ya dengan nyamuk ya. Dengan serangga, ada yang bilang serangga nyamuk lah. Nah, jadi masuk ke hidungnya, terus bersarang di sana, nah, gitu. Akhirnya sakit kepala yang nggak ketulungan, dibilangin sama pengawalnya karena sakitnya udah nggak ketulungan, suruh pukul, pukul, nggak sembuh juga, suruh yang lain pukul lagi, hampir sampai 40 hari, ya, udah nggak kuat rupanya. Jadi dia sendiri yang menyuruh orang memukul dirinya sehingga mati. Ya. Itu kenapa dibuat Allah seperti itu? Karena mereka sudah menyimpang, ya kan? Akidahnya udah lain gitu. Jadi loyalitasnya ke Allah itu udah nggak ada. Terus yang terakhir adalah kalau kita sebut Nabi Musa, ya. Nabi Musa itu kalau Nabi Musa juga berhadapan ya dengan manusia juga yang mengaku dirinya Tuhan, yaitu Fir'aun. Ya. Nah, kenapa Nabi Musa diutus oleh Allah? Ada dua hal. Pertama itu menghilangkan kemusyrikan. Jangan tunduk sama manusia, tunduk saja sama Allah, ya kan? Ya. Lalu yang kedua apa? Supaya Bani Israel itu dibebaskan dari cengkraman. Karena Bani Israel mulai dari Nabi Yakub itu kan Bani Israel namanya, ya. Tapi akhirnya raja-raja Fir'aun bangsa Kibiti itu mengintimidasi, artinya menjadikan kelas bawah lah Bani Israel itu. Nah, sementara di dalam Al-Quran Bani Israel itu dulu orang mulia, ya, mulai dari Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu diutus oleh Allah mengangkat Bani Israel ya di Mesir ya. Tapi rupanya ada raja Bani Israel itu yang nggak demen sama orang-orang Israel ini. Ya, sampai sekarang tuh ya. Mungkin ada juga kesalahan Bani Israel di waktu itu, akhirnya diazab Tuhan. Berapa tahun tuh dijajah, maksudnya dijadikan kelas bawah oleh Fir'aun. 400 tahun. Nah, jadi memang Bani Israel itu mungkin ada kesalahannya ya. Banyak kesalahannya sih. Kalau bahasa kita itu tegar tengkuk ya. Nah, jadi Bani Israel itu tegar tengkuk. Dan kalau dibaca dalam sejarah itu, untuk Bani Israel itu ada ratusan apa ribuan gitu. Kan Nabi itu kan 124.000 Nabi. Ya. Jadi yang diutus ke Bani Israel itu yang tahunnya itu antara Musa dengan Isa itu sekitar 2000 tahun. Ya, 1700 sampai 1900 tahun. Jadi otomatis nabi-nabi banyak. Nah, jadi mereka udah dibimbing oleh Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya, Nabi Ilyas, sama Yahya gitu ya. Mungkin karena ini kali ya, karena udah terlalu banyak nabi, jadi udah terlalu banyak ajaran, ya. Jadi gitu memang kalau kita ini udah lama bercokol, ya membusuk biasanya. Makanya Indonesia sekarang nggak boleh presiden seumur hidup ya. Hanya 10 tahun ya, 2 periode. Karena kalau udah kesananya busuk gitu. Ya. Jadi ini Bani Israel juga udah menganggap tidak ada nabi kecuali dari suku Lewi, ya orang Yahudi itu. Jadi Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu tidak diakui nabi, bahkan dijelek-jelekin siapa? Mereka itu. Nabi Muhammad itu
tidak diakui anaknya Nabi Ibrahim karena lahir dari seorang budak, yaitu Siti Hajar. Ya, itu. Jadi yang diakui anak Nabi Ibrahim itu dari Bani Israel itu, mereka mengatakan hanya keturunan Yakub. Nah, keturunan Yakub. Jadi mereka tidak ngakui keturunan Ismail, ya. Nah, tapi mungkin sekarang mereka udah mengakui sih, ya, karena yang lebih besar di dunia ini adalah keturunan Ismail, yaitu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi, nah gitu. Nah, kita lihat ya bahwa memang pekerjaan Rasul-Rasul yang terkenal itu adalah, termasuk Rasulullah, adalah membasmi kemusyrikan. Kalau Rasulullah kan tahu kita semua ada 350 berhala di sekitar Ka'bah. Ada yang kecil, ada yang sedang, ya, ada yang besar banget itu. Ya. Jadi itu diutus Allah ke umat manusia untuk membebaskan, ya kan, dari perbudakan kepada manusia atau kepada makhluk lain. Kita ini harus mono loyalitas hanya kepada Allah. Apa kata Allah itu yang dilakukan. Kalau yang lainnya enggak, gitu. Ya, sampai kita dulu mungkin ini ya, apa namanya? Oh, ada suara ini, ntar mau ada yang meninggal. Nah, kalau kata orang agamawan, ya enggak lah, ya. Itu adalah apa namanya? Tatawur namanya. Maksudnya ya enggak perlu diyakini itu ada suara ini, ada anjing menggonggong, ini enggak usah. Karena agama kita Islam tidak mengajarkan itu, gitu. Nah, itu. Jadi intinya kita ini harusnya dibebaskan dari kemusyrikan, ya. Tapi sekarang ini kalau saya ini ya, saya lihat kita masih musyrik nggak kira-kira, ya. Nah, jadi Nabi mengatakan gini, ada di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah itu sangat takut, ya, sekarang itu bukan kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, bukan. Akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala ardiya, ya kan? Jadi yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Nah, kalau syirik besar syirkul akbar. Kalau syirkul akbar pahalanya dihapus semua. Ya kan? Jadi udah dianggap apa namanya? Tidak diterima amalnya, ya. Tapi kalau syirkul asghar itu masih dianggap muslim. Tapi syirik juga. Bukan syirik bahasa Betawi, ya, Pak Haji, ya. Syirik bahasa Betawi kan apa namanya, ya? Tidak demen orang ngilit, ya. Kalau orang kaya itu syirik, gitu kan? Enggak. Ini menuhankan yang lain. Bukan mono loyalitas ke Allah, ya. Jadi ada syirkul asghar itu, lalu dikatakan apa itu syirkul asghar yang ditakutkan Nabi pada saat ini. Kalau nyembah patung, saya sih nggak yakin lagi kalian akan menyembah patung. Tapi ada penyembahan terhadap yang lain yang tersembunyi, ya, yang sampai disebut syirkul khafi, ya, syirik yang tersembunyi. Nah, yaitu arya, ria, pamer, ya. Pamer itu adalah merupakan syirik juga, ya. Ya, bagaimana bisa masuk syirik? Ada pintu-pintunya, ya. Yang pertama melalui tubuh kita, ya. Jadi kadang kita ini, ya, membuat badan kita ini lemes, gitu. Biar dibilang orang puasa, gitu, ya. Terus bajunya lusuh biar kelihatan warok, itu, ya.
Jadi kalau niatnya seperti itu melalui pintu apa namanya drama lah bahasanya, drama Korea, dekor ya, drakor ya. Ya itu termasuk ria itu. Ya. Sampai ada ulama mengatakan gini, kalau kita ini sholat nggak mau di depan gara-gara tidak mau dipuji, itu ria. Tuh. Nih bapaknya, saya di belakang aja deh, takut ntar dibilangin orang alim gitu. tahu tahu warna duit ya. Itu kalau niatnya gitu supaya saya di belakang aja dah, biar nggak diketahui orang saya orang berilmu gitu. Itu ria namanya. Terus kalau di depan niatnya lagi kalau di depan biar nanti saya dibilangin nah alim lah hebat gitu kan, sampai berebut-rebut gitu loh. Ini saya kadang itu ya, saya pandangan saya aja, ada orang sebelah sana yang kosong di sini karena pengen gitu. Ini kan yang sini kan hak orang sini, ya enggak? Iya orang di depannya, ini dia di sono, set gitu nyalip. Pakai kaos lagi. Nah itu. Jadi apa maksudnya? Ya memang ada hadisnya. Jadi pertama, kalau memang dia mengamalkan itu nggak apa-apa. Tapi kan kurang ajar itu ya Pak. Bahasa Arab orang Medan nggak sopan gitu. Iya songong banget itu dari sono nyalip ke sini. Jadi kalah ya. Ajarannya ada, tapi kalah dengan adab. Dia dapat nggak adabnya nggak bener gitu. Nah ya, jadi itu antara lain. Yang kedua melalui pakaian. Ini sering ya kalau kita ke kondangan ya. Ditanya ngapain kamu ke kondangan? Nggak enak. Dia kan sering juga ikut saya undang datang gitu. Itu adalah syirik. Ya kan? Dengan memakai pakaian yang bagus. Kenapa? Karena dia memakai pakaian bagus itu biar nanti orang lihat bagus, dan dia kedatangannya itu karena memenuhi undangan temannya. Bukan karena Allah. Sering nggak begitu, Bu? Pak, ya? Sering. Wah ini pejabat-pejabat nih yang datang nih, masa kita begini aja kan begitu. Artinya dia itu memakai pakaian bagus, datang ke kondangan nggak dapat pahala. Kenapa? Karena dia pamer. Syirik itu loh, bahasa agamanya syirkul asghar itu tadi. Ya. Jadi bisa melalui pintu pakaian. Nah, kalau misalnya saya biar nanti bilangin orang alim gitu kan ya, pokoknya mantep gitu ya. Wah itu syirik itu namanya, bukan karena Allah. Nah, iya. Nah, itu bisa juga melalui ucapan. Jadi saya ngasih ceramah misalnya dibuat-buat. Waduh saudara-saudara, gitu kan? Supaya orang tertarik gitu. Padahal ya sebenarnya nggak begitu dianya. Jadi supaya artinya ada niatan saya buat ini bagus supaya orang memuji saya. Wah, itu syirkul asghar juga. Iya. Terus memamerkan hafalan. Misalnya Pak Ilham sini, hafalannya banyak misalnya ya. Terus biar orang bilang saya hafalannya mantap gitu ya banyak. Kalau niatnya seperti itu ya. Kalau niatnya itu juga syirik juga. Ya. Jam 6 ya, sampai jam 6 aja ya. Ya. Terus ria melalui amal perbuatan. Misalnya gerakan sholatnya diperbagus-bagusin, ya kan, dilama-lamain, ya. Terus pamer sedekah, ya sedekahnya itu dipamerin, kan, ya. Oh, lihat nih, saya berapa, gitu kan? Pamer itu syirik juga, syirkul asghar.
Tuh ya. Terus ini yang terakhir, memamerkan hubungan dengan tokoh agama. Nah, saya misalnya kenal sama Prabowo, ya kan? Nih lihat nih, saya sama Prabowo, gitu kan? Itu syirik juga. Biar orang menganggap bahwa dia itu orang penting juga, gitu. Iya, betul betul. Syirik itu sebenarnya inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi. Kalau syiriknya menyembah saya, enggak ada lagi tuh. Ya, kalau di zamannya Yahudi, syirik itu adalah menyembah rahib-rahibnya. Kenapa? Rahib-rahibnya ini udah menyimpang dari agama Taurat. Tapi ya dirubah-rubah kitab Tauratnya, diikuti. Nah, itu juga penyembahan juga. Ya. Maksudnya mengikuti orang yang salah gitu loh. Jadi itu. Jadi kita ini atau misalnya gini, kenapa sih dibikin foto-foto Habib di sini? Ya, itu niatnya sebenarnya, kalau niatnya iya takzim nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya misalnya supaya orang anggap saya ini ya teman-temannya habaib lah gitu. Tipis ya Pak, tipis, tapi nggak ada pahalanya. Ya. Nah, yang terakhir ceritanya begini. Jadi ada di Tambihul Ghafilin, ini menutup ini ya. Di Tambihul Ghafilin itu nanti di akhirat begini. Ada orang ya yang udah keren ya. Pertama dipanggillah orang yang mati syahid kepada di hadapan Allah. Terus yang mati syahid itu masuk neraka. Ya kan? Terus dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kok saya masuk neraka? Emangnya kamu mati syahid karena aku, kata Allah. Dan itu kamu udah dapatkan di dunia. Kamu dan dulu kan berperang itu biar kamu dianggap pemberani, pahlawan gitu kan. Dan kamu udah dapatkan. Nah begitu. Nah sekarang karena kamu mengharapkan itu, ya minta aja sama dia. Dan kamu udah dapatkan itu, ya. Akhirnya dia masuk neraka, Pak. Mati syahid masuk neraka, bayangin tuh. Orang mati syahid masuk neraka. Kenapa? Karena niatnya, karena bukan karena Allah. Mono loyalitasnya nggak ada kepada Allah, hanya untuk dirinya, supaya orang menganggap dia pahlawan. Yang kedua, orang dermawan juga dipanggil, kamu masuk neraka. Dia protes kepada Allah, ya Allah, kok saya masuk neraka? Kan kamu dulu kalau ngasih uang atau beri infak itu kan bukan karena aku, katanya. Dan itu niat kamu supaya disebut orang dermawan, kamu udah dapatkan, udah dipuji-puji orang. Wah, Pak Hilal tuh luar biasa. Gojekannya bisa 10 juta misalnya ya. Bisa bangun nyumbang AC. Gitu. Dia bangga itu, dan dia udah dapatkan di dunia. Kata Allah, lu masuk neraka aja. Karena pahalamu nggak ada. Tidak karena Allah. Terus yang terakhir itu dipanggil yang alim allamah, ya kan? Seperti saya misalnya dipanggil, Pak Siwan, kamu masuk neraka. Kenapa ya Allah? Kan saya orang masjid. Gitu kan? Iya. Dan suka ceramah di Masjid Kuba gitu ya. Kata Allah, akan kamu kan mau pengen amplopnya aja. Gitu. Kata Allah, kan udah dapat kan? Udah, kamu udah dapat ganjarannya, udah dapat amplop, ya kan? Tidak, ya udah, kamu masuk neraka itu dari saya nggak ada itu. Iya, iya, ini kan contoh aja. Jadi ternyata ya
Kalau kita di hati juga, di depan manusia kita kelihatannya ikhlas, tapi hati kita enggak ikhlas, ya enggak ada nilainya di hadapan Allah. Sampai Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak mau melihat kamu itu. Kan kita ini kan ada yang hitam ya, ada yang putih, ada yang jangkung, ada yang pendek ya, ada yang asam urat, ada yang ya enggak itu ya. Allah itu tidak melihat itu. Yang dilihat Allah itu qulubikum, hati kamu. Kamu mau siapa kek itu kan? Makanya jadi wali Allah itu tidak harus banyak ilmunya, ya. Ya kan? Bisa aja pejabat pemerintahan wali Allah, ya kan? Ya hakim wali Allah, ya kan? Ya ahli insinyur ya, ahli insinyur wali Allah juga. Ya kenapa? Karena dia dekat dengan Allah, ya kan? Nah, jadi intinya akhirnya dari ria ini supaya kita tidak dihakimi oleh Allah, tidak mendapatkan apa-apa, mulai dari sekarang kita kikis ya ria itu. Belajar dan belajar. Jadi apapun yang terbersit, oh ya Allah enggak gitu, saya luruskan lagi. Nah, terus misalnya nih ngomong cucu di rumah ya, ngapain ke masjid? Capek di rumah ngomong cucu mulu, masjid aja, itu kan? Itu kan juga nggak baik itu. Ke masjid itu karena melepaskan diri dari ngomong cucu, iya nggak? Itu bukan lillah, lillah karena melepaskan diri. Jadi nggak ikhlas itu. Ngapain kamu ke masjid? Ya sholat gitu. Ya pokoknya tidak ada karena yang lain. Jadi mono loyalitasnya hanya kepada Allah. Oleh karena itu, apapun kata Allah, apapun yang dilakukan Allah sama kita harus terima. Ya, itu namanya terakhir tuh. Jadi kalau orang udah seperti itu, dapat duit, alhamdulillah. Hilang duit, alhamdulillah. Dapat motor, hilang motor, alhamdulillah. Dapat asam urat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kalau udah seperti itu, kita mau diatur oleh Allah. Kalau misalnya anak kita seperti itu, kayaknya disayang banget dah. Apapun, nah kesono ya, nah kesono ya. Oh disayang banget itu, ya, ya enggak Pak. Jadi akhirnya apapun yang dia minta, nggak diminta juga. Ini kayaknya anak ini perlu motor nih ke sekolah, beliin. Padahal nggak minta, ya. Jadi itulah Allah itu maunya kita ini rela apapun yang dilakukan Allah kepada kita. Ya, jadi jangan orang ngeluh kata kayak Pak Kiai Nurholis, orang ngeluh. Nah, kalau orang ngeluh itu artinya tenang itu loh. Kalau kita stres kan naik darah gula ya, naik darah tinggi, naik darah. Ya barangkali ini aja yang bisa disampaikan. Kayaknya tidak terlalu mendalam ya. Ya kalau panjang sih udah panjang sih, hampir 1 jam kurang lebih ya. Nah, jadi mudah-mudahan kemerdekaan ini kita merdeka dari kesyirikan ya. Mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin. Untuk menutupnya mari kita baca doa kafaratul majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.